Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang akan mulai masuk ke materinya ya. Untuk materinya ini adalah mata kuliah untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk pertama sih malam ini kita akan pengenalan dulu deh mengenai apa sih object oriented programming itu. Nah, di dalam modulnya nanti kalian bisa buka di rumah, bisa download sendiri ya, sudah Ibu share. Nah, untuk object oriented programming ya, namanya juga pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Berarti programnya itu berorientasi kepada objek. Karena berorientasi pada objek, maka pemrograman tersebut berdasarkan konsep objek ya. Nah, objek ini di dalamnya bisa berisi data. Datanya itu bisa dalam bentuk field atau kita kenal sebagai atribut. Dan juga bisa dalam bentuk kode. Nah, kita kenal dalam bentuk function atau prosedur. Jadi di dalam suatu pemrograman itu nanti ada yang namanya data. Data itu adalah field atau atribut atau variabel. Nah, tentu dulu kalian masih ingat ya waktu pelajaran algoritma dan pemrograman ada yang namanya variabel dan nanti kita nyebutnya adalah data di object oriented programming di dalam OOP. Lalu ada fungsi atau prosedur atau metode, disebut juga dengan metode. Nah, nanti semua data dan fungsi ini jika dia OOP itu adalah dibungkus di dalam suatu kelas-kelas atau objek-objek. Nah, itu namanya object oriented programming. Jadi semuanya berdasarkan objek. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan object oriented programming? Nah, di sini dijelaskan di modul ini apa saja sih keunggulan yang ditawarkan oleh pemrograman berorientasi objek. Nah, ini ada keuntungan-keuntungannya nih. Yang pertama ada more natural approach. Kita sebutnya OOP aja ya, object oriented programming. Nah, untuk OOP ini more natural approach artinya dia menyediakan cara yang alami ya di dalam menyelesaikan suatu masalah dibandingkan dengan bahasa pemrograman terstruktur biasa. Jadi dulu sebelum masanya OOP atau Object Oriented Programming, dulu nama pemrograman itu adalah pemrograman terstruktur. Nah, lalu setelah terstruktur baru Object Oriented Programming. Nah, kalau di dalam pemrograman terstruktur dulu data dan prosedur yang memanipulasi data tersebut tersebar di dalam sebuah program sehingga kalau ada error atau ada yang salah ya, ada bug itu akan sulit untuk ditelusuri. Nah, kalau object oriented programming ini untuk datanya, field data dan prosedurnya itu nanti ada di dalam suatu grup tersendiri yang dinamakan objek. Jadi, sehingga apabila ada bug atau ada error mudah untuk ditelusuri. Nah, jadi artinya more natural approach ini OOP itu dia adalah menyediakan cara yang lebih alami di dalam menyelesaikan suatu masalah dibanding dengan bahasa pemrograman terstruktur biasa. Jadi mudah untuk menelusuri apabila ada kesalahan. Lalu yang kedua, keuntungannya adalah simplicity. Jadi mudah dimengerti dan diperbaiki. Nah, simplicity. Karena kumpulan data dan prosedur yang saling berhubungan itu nanti akan terletak di dalam suatu grup tersendiri, yaitu di dalam suatu objek, maka OOP ini lebih mudah untuk dimengerti dan diperbaiki. Karena tadi ya, kumpulan data dan prosedurnya tersimpan di dalam satu objek. Yang selanjutnya adalah keuntungannya code traceability. Code traceability. Jadi artinya di dalam OOP ini jadi program yang telah dirancang, yang sudah dibuat itu dia bisa digunakan kembali. Jadi secara otomatis setiap program yang dibuat dengan menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming, maka dia memiliki potensi untuk bisa digunakan kembali dalam program-program selanjutnya. Jadi bisa di reusability, codingannya bisa digunakan lagi. Nah, itu keuntungannya. Lalu keuntungan yang berikutnya adalah reliability. Reliability itu artinya bisa dipercaya. Jadi, pada saat programnya itu udah digunakan, udah sukses. Nah, jadi kalau kita bisa
kalau kita mau gunain lagi, digunakan kembali, maka dipastikan bahwa program tersebut bisa dipercaya karena bisa digunakan kembali. Nah, itu reliability. Oke. Jadi tujuannya dari kita mempelajari mata kuliah ini, pemrograman berorientasi objek adalah nanti kita dapat membuat suatu pemrograman, ya, pemrograman komputer itu dengan paradigma berorientasi objek. Nah, nanti bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman Java. Oke, jadi sebenarnya ada banyak beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan, ada C++, ada Java, lalu ada Delphi. Nah, tapi Ibu pilih Java karena Java yang paling mudah. Java yang paling object oriented, yang paling berorientasi objek itu adalah pemrograman Java. Oke, nanti akan Ibu ajarkan juga cara instalasinya, Java-nya. Nah, oh iya, selain itu Java juga di sini sifatnya Java itu open source ya. Open source artinya bahwa open source ini kita bisa mendownloadnya secara legal. Jadi bisa kita download, bisa kita sebarluaskan di open source code pemrogramannya. Kalian bisa download sendiri, cari di Google, download instalasi Java ya, JDK, Java Development Kit. Yang versi terakhir itu kalau nggak salah JDK 10 ya. Nah, tapi terserah, boleh di bawahnya versi 10 boleh. Dan nanti kita akan download juga editornya, yaitu dengan menggunakan JCreator Pro. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Jadi, nah di sini ada lagi nih karakteristik yang menjadi ciri-ciri dari pendekatan berorientasi objek. Jadi, objek oriented ini akan membuat datanya itu terbungkus ya pada setiap fungsi atau prosedur dan melindunginya terhadap perubahan yang tidak dikehendaki dari fungsi yang berbeda di luar. Nah, beberapa karakteristiknya yang menjadi ciri-ciri dari pendekatan berorientasi objek adalah yang pertama, untuk object oriented programming ini pendekatannya lebih kepada data, bukan pada prosedur atau functionnya. Data atau variabelnya ya. Lalu program besar nanti akan dibagi pada apa yang dinamakan objek-objek. Jadi nanti pemrograman Java itu akan terdiri dari kelas-kelas dan objek-objek. Di dalam kelas-kelas atau objek itu akan terdiri dari data dan ada metode. Metode itu adalah function atau prosedur. Data itu adalah variabel. Lalu yang selanjutnya, struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Nah, keuntungannya lagi nih, objek oriented itu data tersembunyi dan terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Jadi dia benar-benar terlindung atau tersembunyi. Dan objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim pesan satu sama lain. Nah, itu objek oriented. Jadi objek oriented itu setiap objeknya dapat menerima pesan, memproses data dan mengirim pesan ke objek yang lainnya. Dan pendekatan yang digunakan di dalam object oriented programming ini adalah bottom up approach ya namanya, yaitu dari bawah ke atas pendekatannya. Maksudnya adalah jadi pada saat programnya itu akan di running, dia akan membaca dari bawah terlebih dahulu. Dari bawah dia akan mencari kelas utamanya ada di mana, lalu akan dipanggil yang ada di dalam kelas utama itu, baru dia naik ke atas. Jadi baca codingannya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, kalau pemrograman terstruktur itu pendekatannya adalah atas ke bawah, kebalikannya dari object oriented. Oke, untuk malam ini sepertinya materinya itu saja ya untuk pengenalan object orientednya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai ciri-ciri dari atau karakteristik dari object oriented programming. Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Oke, untuk malam ini saja yang Ibu jelaskan. Silahkan apabila ada pertanyaan, Ibu tunggu. Pertanyaannya bisa kalian
tuliskan di bisa kalian kirim ke ibu. Oke, ibu tutup untuk materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.